Nah, jadi sebenarnya kita ngadain pementasan ini karena sebentar lagi gedung teater luas ini mau dibongkar. Oh. Iya, kemarin Jokowi udah kemari, makanya gue pakai baju kotak-kotak nih. Iya, jadi untuk apa ya? Kayak memperingati lah, ini gedung mau dihancurin. Ya, jadi ini untuk mengingat lah, untuk ceritanya pementasan yang terakhir gitu di teater luas ya. Jadi dalam rangka itu semua Fakultas Seni Pertunjukan mengadakan pementasan ya. Oke deh, tanpa basa-basi lagi ya. Siap nggak nih? Coba tepuk tangannya mana? Kurang keras. Oke. Bang Mamat jualan ikan. Selamat menyaksikan. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Cinta. Cinta itu bahasa kasih, berbentuk dialektika romantisme dan kiasan. Cinta itu proses untuk pendekatan secara emosional. Cinta itu cheesecake, gak pernah ngebosenin walau dimakan sebanyak apapun. Cinta itu kayak rangginang, teuing naon. Cinta kadang juga seperti misteri, kayak kasus Eyang Subur dan Adi bin Slamet. Cinta itu kayak Jupe sama DP, gara-gara masalah gua dada aja jadi berantem. Cinta itu ibarat pinggir korek, makin digaruk makin besar. Cinta itu kayak bentol, sok hararate, sabodo teuing. Tapi kadang cinta juga bikin bete kalau salah satu pasangan suka kentut sembarangan. Suka nyebelin kalau lagi sibuk nggak ada komunikasi. Padahal
pacaran lu. Nora! Bocah. Mas Nin, kamu percaya kan sama aku? Aku percaya kok sama kamu sayang. Kamu udah buktiin cinta kamu sama aku itu bukan cuma sekedar gombal. Buktinya kamu mau ninggalin derajat kamu, keluarga kamu, terus kamu mau tinggal di sini buat jadi pegawai ayah aku. Biar kamu bisa dekat sama aku terus kan? Iya dan sayang. Emangnya kamu sanggup ngadepin ayah aku? Mas Nin sayang, dengar. Demi cinta, aku sanggup menghadapi apa saja. Jangan kata 1000 ayah. Laut api dan padang belati siap sedia aku arungi. Tapi cinta itu butuh banyak pengorbanan, gak cukup cuma hati yang tulus. Mas Nin. Demi cinta, aku sanggup menghadapi apa saja. Aku sanggup menghadapi apa saja. Tapi ayah aku kan gak suka menantu miskin. Iya, aku memang tidak kaya. Tapi kan hatiku kaya. Aku kan ngomong kayak gini biar kamu lihat kenyataan. Kamu jangan marah ya. Kita baikan ya. Sayang, tangan kanan. Oh iya. Gitu. Tapi benar kata kamu deh, kalau kita itu butuh pertolongan keamanan. Kau mau minta tolong kakakmu? Iya, keamanan itu pikirannya maju, gak kolot. Dia tuh gak kayak ayah aku yang suka mikir uang terus. Iya, tapi apakah Manan bersedia? Yang penting kalau kamu mau, aku mau. Jadi aku ngomongnya enak sama keamanan. Dia pasti mau nolongin kita. Kamu mau ya? Ya udah, kalau memang itu bagusnya, kita coba saja. Ya udah. Tahu masa? Kan mau ke rumah aku. Iya. Mas, itu lagunya siapa sih? Lagunya Benyamin Sueb. Pacaran lu Nora. Aku buat menahan perasaanku. Hati ini gila melihatmu. Seperti air yang terus mengalir. Seperti itulah aku untukmu. Jatuh hatiku. Ya ampun keamanan, bagus banget. Kak. Tunggu dulu Mas Nin. Sebelum kamu cerita tentang dirimu. Biarkan aku cerita dulu tentang diriku Mas Nin. Akhir-akhir ini aku sedang gundah gulana Mas Nin. Aku sedang dicuri Mas Nin. Aku mabuk Mas Nin. Apa ya kalimat paling tepat? Begini. Aku sedang jatuh cinta. Ah masa? Betul Mas Nin, kita berdua sudah saling cinta setengah mati. Tapi Mas Nin, sebelum aku melanjutkan ceritaku ini, mari bicarakan dulu tentang perangai ayah kita.
Ayah tidak mungkin setuju kalau aku menikah dengan orang miskin. Itu juga Kak yang jadi persoalan aku. Mas Nin, kita berdua tidak bisa dipisahkan, Mas Nin. Aku samudra dan dia ombaknya. Aku pohonnya dan dia akarnya. Aku hidungnya dan dia nafas. Mas Nin, ibaratkan dua kertas yang sudah saling direkatkan. Upaya akan melepaskannya akan membuat kertas itu sobek ataupun rusak. Kamanan beneran lagi jatuh cinta. Betul, sebesar apapun halangannya. Emangnya dia siapa? Namanya Ana. Dia cantik, lembut, dan sempurna. Wajahnya bagaikan lukisan. Cara bicaranya seperti musik yang mengalun. Ya ampun Kak, aku tuh lebih kenal dia dibandingin kamu. Kau kenal? Iya. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Bagaimana? Kakak beneran pengen nikah sama Ana? Iya Mas Nin, aku ingin menolong keluarganya dari kekurangan. Tapi masalahnya, ayah pasti tidak akan setuju kalau aku menikah dengan orang miskin. Iyalah, ayah pasti gak bakalan setuju. Aku jadi benci sama ayah. Benci sama sifat kikirnya yang berlebihan itu. Hah, kepada kita saja kikir, apalagi kepada orang lain. Hah, coba, apa ayah pernah memberikan kita uang? Paling enggak untuk membeli pakaian yang sedikit layak. Aku jadi benci sama ayah, ini benar-benar kejam. Kamanan, Apa? aku juga pengen nikah sama... Lelaki yang tidak kaya? Iya. Lupakan, ayah pasti akan mencak-mencak dan menolak semua niatmu itu. Kalau gitu kita punya persoalan yang sama. Begini Mas Nin, kalau ayah masih bersikeras menolak niat kita tinggalkan saja dia. Meninggalkan Ya, ayah? kita tinggalkan saja dia. Biar dia kesepian, biar dia sendirian, biar tidak ada lagi yang akan menemaninya. Aku sudah bosan tinggal di rumah yang sumpek ini. Aku jadi ingat almarhumah ibu. Ibu? Ibu pasti menderita karena ayah. Ibu, Mas Nin, ibu. jangan nangis Mas Nin. Kita harus kuat. Kita harus tabah. Kita harus keluar dari keadaan yang brengsek ini. Ayo Mas Nin, kita katakan pada ayah apa yang semua kita sembunyikan. Ayo Mas Nin.
kembali ah. Kurang ajar. Maaf juragan. Maaf juragan, maaf. Aduh. Kurang ajar. Maaf juragan. Berani kau sebut lagi namaku seperti itu, pukul kau nanti. Siapa yang suruh kau mengintip-ngintip, melongok-longok seperti maling? Siapa? Saya disuruh ngintip, maksud saya ngelongok sama Tuan Manan anak juragan sendiri. Iya. Kalau kau disuruh dia, jangan berani-berani kau mendekati kamarku. Ya, Kau harus berada 800 juta kilometer Fahrenheit dari kamarku. Yes. Hah. Ternyata benar ya. Kau berniat mengintip, berniat melongok. Kau ingin tahu kapan aku lengah, lalu kau bisa mengambil semua barang-barang milikku ya? Hah? Iya. Ayo mengaku. Mengaku saja. Mana mungkin saya mengambil uang juragan. Kalau uang juragan itu dijaga pagi, siang, malam, sore. Itu mah sama aja juragan mengambil celana dalam yang sedang dipakai. Hei! Ini semua milikku. Harta bendaku. Jadi apa pedulimu? Hah? Kalau pagi, siang, malam aku jaga ketat. Hah? Oh, jangan-jangan kau sudah tahu kalau aku menyembunyikan uang di kamar ya? Hah? Oh, jadi juragan menyimpan uang di kamar juga? Aku menyimpan uang di kamar dia. Baduh, kau sudah tahu kalau aku punya uang ya? Ku minta padamu, jangan katakan pada siapa-siapa kalau aku punya uang ya. Iya, juragan. Sana. Gila. Mau menyimpan uang saja harus dimata-matai terus. Hah? Untuk uang yang 500 juta yang aku terima kemarin, sudah aku tanam di bawah pohon jambu bol di halaman tengah. Astaga, ada yang dengar omonganku tadi tidak? Omongan yang mana juragan? Masa tidak dengar aku berbicara tentang uang 500 juta? Dengar tidak? Oh, uang yang 500 juta yang ditanam di pohon jambu bol. Iya, aku bicara begitu tadi kan. Dengar tidak? Tidak juragan. Syukur. Kalau sampai orang tahu bisa celaka aku. Aku harus periksa dulu uangku. Jangan-jangan ada yang mencoba. Hei! Ah! Buru-buru orang tua mau ditabrak. Sudah lama di sini? Baru saja. Tidak! Pasti sudah lama. Pasti mendengar tentang omonganku tadi. Saya tidak dengar apa-apa ya. Masa tidak dengar? Aku berbicara tentang uang 500 juta. Dengar tidak? Oh, uang 500 juta itu. Kalau itu sih kita dengar ya, Kak. Ayah punya uang sebanyak itu. Wah, bahagia betul lah jadi kaya raya. Jangan main-main. Siapa yang berani menuduh aku kaya raya, itu fitnah. Kejam. Hop. Ayah sabar, jangan marah-marah. Heran aku. Anakku sendiri saja berani menuduh aku kaya raya. Awas. Sekali lagi berbicara seperti ini, kita musuhan. Mas Din. Astaga Mas Din. Lihat. Dandanan seperti apa ini Mas Din? Hah? Ganti dengan yang lebih sederhana. Itu baju model baru ayah. Kau juga ya? Hah? Dari mana kau dapatkan pakaian seperti ini? Celana sobek sana, sobek sini. Seperti orang habis kecelakaan. Dan lihat topimu. Dari mana kau dapat pakaian seperti ini? Hah? Oh, aku tahu. Pasti kau mengambil dari laciku. Lalu kau membelikan pakaian seperti ini. Iya. Kemarin lalu saya menang taruhan bola. Uangnya itu saya belikan pakaian ini. Goblok! Kenapa sih uangnya tidak ditabungkan saja? Nanti kan bisa dibungakan. Dibungakan bagaimana? Begini. Kau pinjamkan ke si Bang Ucok Siregar sekian persen. Nanti kau tarik pajak sekian persen. Ke Bang Bejo sekian persen. Nanti kau tarik pajak sekian persen. Nanti uangmu bertambah banyak. Jadi rentenir. Enggak. Nanti masuk neraka lagi. Ya sudah kalau kamu tidak mau. Kita bicarakan saja soal lain. Kalian datang kemari tentu punya maksud dan tujuan, kan? Apa maksud dan tujuan kalian itu? Oh, aku harap tujuan kalian bukan untuk meminjam uang. Tidak ayah.
Kami datang kemari Ya. mau membicarakan soal perkawinan. Perkawinan. Sama kalau begitu. Aku juga baru akan membicarakan masalah perkawinan kepada kalian berdua. Astaga, ayah, Kenapa? Takut? Khawatir? kami takut, khawatir kalau pilihan ayah tidak cocok dengan pilihan kami. Jangan takut dan khawatir. Kalau aku sebutkan nama gadis itu, tentu kalian akan setuju dan manggut-manggut saja. Apa kalian kenal dengan gadis yang bernama Neng Ana? Dan kau Masnin? Bagaimana pendapatmu cantika dia? Dia cantik sekali, Cara bicara dan sikapnya lembut dan menawan. lembut dan menawan. Aku sangat setuju akan hal itu. Masnin, bagaimana menurut pendapatmu kalau dia dijadikan seorang istri? Cocok sekali ayah. Dia adalah istri ideal setiap calon suami. Tetapi sayang, Neng Ana itu tidak kaya. Astaga ayah, buat apa kita memikirkan kekayaan kalau sudah mendapatkan gadis yang cantik seperti Neng Ana? Manan! Kita mempunyai selera yang sama, Manan. Oh baiklah, karena kau sudah besar, maka kau kuanggap tidak lebih dari seorang sahabat. Oh, dengarkan aku, dengarkan aku. Asmara, apa yang telah terjadi? Oh, asmara. Maksudnya apaan ayah? Bodoh. Ya jelas aku ingin kawin dengan Neng Ana. Apa? Kawin? Siapa? Ya aku, ayahmu. Aku akan tetap kawin dengan Neng Ana walaupun dia itu tidak kaya. Paham? Asmara. Apa yang telah terjadi? Asmara. Mana asmara sudah? Asmara. Astaga ya! Kenapa dia? Lemah betul jiwa anak itu. Seperti kena serangan jantung. Masnin. 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 Kau bagaimana? Setuju tidak dengan rencana ini? Oh bagus, kalau kamu setuju bagus. Lagi pula, aku sudah punya rencana bagus untuk kamu dan kakakmu si Manan. Maksud ayah, rencana pernikahan juga. Tepat. Begini, kakakmu Manan akan aku kawinkan dengan seorang janda yang kaya raya. Dan kau akan aku kawinkan dengan seorang saudagar yang bernama Raden Musa. Mati aku. Kau belum mati. Dengarkan aku. Raden Musa itu bukan saja kaya raya, tetapi juga baik hatinya, lembut pekertinya, budinya luhur, dan kadang-kadang luhurnya juga budi. Lagi pula umurnya belum lagi 50. Pokoknya aku gak mau kawin sama dia. Masnin, kamu harus kawin dengan dia. Lagi pula 50 itu belum jadi kakek-kakek. Laki-laki berumur 17, 17 atau laki-laki berumur 71, 71 itu tidak ada bedanya. Semuanya itu sama. Pokoknya aku gak mau kawin sama kakek-kakek ayah. Masnin, kau harus kawin dengan dia. Malam ini juga. Malam ini? Ini malam. Gak mungkin, gak mungkin. Mungkin. Enggak. Harus. Ayah gak bisa paksa saya. Seorang ayah berhak memaksa demi kebahagiaan gadisnya. Oke, aku akan bunuh diri. Kau tidak akan punya kesempatan untuk bunuh diri. Ayah kejam, ini rencana jahat. Kau yang kejam, menolak rencana baik ini. Lihat, pegawaiku sudah datang. Selamat. Kita tanyakan perihal ini kepada dia. Selamat, kemari selamat. Iya Juragan, ada apa memanggil saya Juragan? Aku ingin kau menjadi seorang hakim. Hakim? Tapi saya tidak sekolah di kehakiman. Sama saja. Zaman sekarang banyak orang main hakim sendiri. Iya, saya tahu Juragan inginkan saya jadi seorang hakim, tapi belum tentu saya ingin jadi seorang hakim. Dengarkan aku selamat. Malam ini juga, Malam ini Juragan. Masnin akan aku kawinkan dengan seorang saudagar yang bernama Raden Musa. Tapi dia bilang, dia tidak suka laki-laki itu. Nah,
bagaimana? Menurut pendapatmu? Hmm, 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 Apa artinya 3 kali? 3 kali Tuan. Itu tandanya saya setuju dengan pendapat Tuan untuk mengawinkan Nona Masnin dengan... Bodoh. Dengarkan aku sekali lagi. Kesempatan baik ini harus buru-buru dicaplok. Kalau putriku kawin dengan Raden Musa, aku tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Iya betul, tapi kalau Tanpa biaya sepeser pun. tapi perkawinan itu untuk selama-lamanya Juragan. Orang bisa bahagia atau menderita lantaran perkawinan Juragan. Kalau tanpa biaya pasti Anda kaya. Juragan, perasaan anak juga harus dipikirkan. Berhematlah, pasti Anda akan senang. Tuan, dengar. Apa itu? Dengarkan Aku dulu harus Tuan. beli uangku. Tuan, Jangan-jangan kalau ada yang mencoba perkawinan ini mengambilnya. tetap dilanjutkan Tuan. Tuan, dengarkan dulu Tuan. Ya ampun Tuan. Kenapa sih kamu nggak ngomong jujur aja sama ayah? Jangan Mas Nin sayang. Orang macam ayahmu itu tidak bisa dibantah begitu saja. Malah rencanaku kau harus terus berpura-pura mematuhi segala keinginannya. Gimana? Cari akal. Udah nggak ada waktu lagi. Kamu kan tahu kalau perkawinan bakal dilaksanain malam ini juga. Kau harus minta ditangguhkan ya. Ya, pura-pura sakit. Ayah itu pasti bakal manggil dokter atau nggak dukun. Ya katakan apa saja pada dokter dan dukun itu. Katakan kau sakit kepala, sakit perut, apalah. Sampai perkawinan ini ditangguhkan. Ya, sayang ya. Sayang. Aku padamu loh. Kamu padaku. Iya, I love you. love you too. Aduh, Tuan mana lagi udah jadi taman juga udah saya pingin padahal dari tadi. Kayak kenal nih. Astagfirullahaladzim. Maya! Kenapa? Astagfirullahaladzim, masih kecil udah bisa pacaran ya Maya. Maya. Apa sih bang? Maya, orang mau boleh pacaran tapi apa orang? Ulat sawi gini lu pacarin. Woi, kok mikir ngomong apa bareng aku? Katem dasar baru mampus kok. Kagak bang, kagak. Kagak bang Heri ya? Gua nggak paham, gua nggak paham bahasa lu. Bang, abang ngeliat juragan saya gak? Pakai baju hitam, pakai celana sobek-sobek, punya kumis tipis kayak abang. Emang abang orang mana sih bang? Dari Bandung nggak? Oh dari Bandung. Oh ini abang dagang apaan? Iya baca tuh di Arta. Cilung. Oh dagang cilung. Ah. Udah berapa lama bang? Aduh terus 5 sasi ah. 5 tahun. 5 tahun. Oh. Beda meser. Entuk. Abang ini bikinnya pakai apaan? Gampang cara nyen cilung mah. Ah. Ya tinggal sadikeun baskom. Ah. Ya baskom diisian make cai, make sagu, make saledri, make mecin, make uyah, diaduk-aduk nya, diaduk-aduk nepi ka rata terus diaduk-aduknya. Lamun geus rata eta tunda, tinggal ngadogan anu meuli. Misalkan aya pemeuli nu datang, tinggal goreng eta cilung. Misalkan geus asak tinggal asupkeun kana bumbu kacang make saos, didaang ngeunah. Tah, bapak urang nya teu. Bapak orang tah nu ngayakeun cilungnya. Eta misalkan aya nu meuli teh hayang deui, meuli hayang deui, teterusan eta Barack Obama ge saencan ngadang sangu goreng jeung sate. Eta ngadang cilung heula cilung. Ah, bohong lu. Kemarin ini tukang cilung ini gua lihat di TV, Kemarin itu dia bilang gini. Saya biasa itu dagang cilung itu pakai formalin dari jam 3 sampai jam 7. Kalau nggak dikasih formalin, orang nggak ada yang mau beli. Itu, Bang, mukanya diburemin, Bang. Ya pantasan aja banyak orang yang hayang deui. Hei bocah, jangan beli lu. Usus lu kaget lu. Ih, mampus lu. Eta mah jelema sirik Eta mah urang mah asli ya, bising teh percayanya. Asaan bener imah ngeunah. Yakin gratis abe dagangan urang laku ya asaan heula ya, bising teh percaya. Benar. Bener gratis sok. Kumaha? Ngeunah.
Wah iya enak Enak nih. kan? Enak kan? Bang bercanda tadi gua. Bang mau bang? Enggak. Sombong lu. Bang. Ini nih bobo gitar yang bisa main gitar. Ya, kan saya pengamen bang, ya bisa lah. Coba, gue pengen nyanyi. Minta kunci A. A. Kuncinya A. Minor. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Datanglah ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Cabut lu. Sini dulu bang. Ntar saya gampar bener. Aduh! Tuan Manan! Aduh! Tuan Manan! Dekil. Maya itu sih deh. Weh. Bagaimana berhasil? Bunganya besar sekali Tuan. Berapa? 40% sebulannya. 40% dari 15 juta. Pak, Tapi sudahlah, yang penting gue bisa kawin dulu. jangan kawin-kawin aja juragan. Jadi uang yang 15 juta itu tidak semuanya berbentuk uang. Tuan mana mau? Bang pesan satu bang. Gue dulu. Gue tampol ya. Dia dulu bang. Jadi uang yang 15 juta itu, ya paling kita terima cuma 9 juta. Lalu yang 6 jutanya bagaimana? Ya berupa barang-barang jadi. Macam pakaian, ranjang bekas, perkakas rumah, tangga, steger, ember merah, ember biru, ember kuning, ember pink, ember putih nggak ada, ember ungu ada. Kalau di total-totalnya paling ya 3 kali 2 itu 6, atasnya 2, pinggirnya 3, ya akar 3, ya paling cuma 1 juta. Rp1 juta. Tuan Manan. Ulah kabur-kabur heula tuh, bayar heula ieu. Ya, bayar apa? Katanya gratis. Gratis sing atat, ieu budak tah, ngakuna cenah lancek AA. Adek gua? Heeh. Gua nggak punya adek gua. Bocah sini lu, ha? Bader banget lu sini. Sini lu mau kemana lu? Oh, bader banget lu sini lu, ha? Sini. Anak RT berapa lu? Bader banget, ha? Tes 9 bang. Anak RT 9, anaknya siapa? Bapak Agus. Oh, Bapak Agus. Yang sebelahnya ada warung. Sebelah kirinya ada lapangan badminton. Gua tahu banget itu lingkungannya narkoba itu, ha? Soto lu bang. Beneran. Bapak lu Agus kan? Iya. Anak gusuran. Bapak kenapa bapak saya? Kenal banget. Udah, terus salamin. Mau kemana lu bocah? Gua mau ditipu nama-nama. Tarsius. Hei, kau jangan stop pukul dia. Dia masih kecil, dia itu adik saya. Oh, lu anaknya Bapak Agus juga? Bukan, saya namanya Haji Rohimin. Saya anak di Romli biasa aja. Oh, berarti gua nih yang salah nih. Berarti gua anak Haji Rohimin dong. Kenapa lu gak ngomong dari tadi? Kalau lu ngomong kan nggak bakalan gue emosi. Bapak lu sama bapak gue begini banget. Ini apa? Sohib. Tapi dia belum bayar nih Cilung. Bagaimana dia mau bayar? Dia masih kecil, belum kerja, belum bisa cari uang. Bilang terima kasih, sudah bagus. Ngapa gue yang dipukulin? Bukan jatuh. Tarsius, sini. Udah bilang jangan main jauh-jauh, main sama orang. Ya Bapak di surga, main lain-lain siang hari lagi. Jadi apa? Mau jadi hitam? Sudah pulang sana, bantu mama ambil air di sungai. Lalu kata orang minum, mati dah, cepat. Sumber air sudah dekat kakak, terus sudah masuk.
kakak. Mang. Bayar atuh. Ah, siap, tumpuan lagi saya. Beta. Itu video tua. Arsara mangga lupahon. Tole maramang endehon. Sirupna dorgupma handit magalasmi. Sirupna dorgupma ikon rumar dowili soy Inumat tua. Babah lo. Kentang busuk kena tangguh buat suntuk. Saksuk siapa lo? Hah? Saya. Iya lo siapa? Saya perantauan. Saya kesini ini, ya kan haus kita tadi habis mengamen bang. Kita itu dari Medan, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Binjai, sebelah kiri ya Medan. Maksud sini itu mau mengamen. Lo kenapa nggak ngamen di Medan aja? Ngapain lo kesini-sini? Begini bang, ada dua maksudnya. Maksudnya satu lagi, kami itu mau cari kuliah. Kalau dia ini suka melukis, ya kalau ini suka mengeker-ngeker. Dan sementara aku suka cakap-cakap sendiri di kaca. Nah, aku mau cari sekolah yang bisa jadi bintang film nantinya. Ada bang? Ada. Di mana? Di mana? Gue tahu lo mau masuk situ. Iya. Mau masuk situ beneran lo? Iya bang. Iya. Ya. Tapi udah mau dibongkar. Loh, Iya. Kalau masuk entar tahun depan. Insya Allah tahun depan lagi baru jadi. Oh. Buat tahun nanti tunggu deh. gitu bang ya? Iya. Siapa-siapa yang pernah di situ bang? Ah siapa aja ada. Saya banyak bang ya. Banyak yang tanyain. Ya udahlah kita nanti aja lah kita masuk ya. Ngamen aja kita setahun nih kan. Lu cepu ya? Hah? Cepu lo, nggak salah pak, cepu nih. Orang nih pak cepu nih pak, cepu pak. Bang, namaku Ripan Napi Tupulu, bukannya Cepu. Iya, cepu lo, nggak salah lagi cepu nih pak. Nih lo mau cepuin gue di sini. Bang, tanya abang ini, namaku siapa? Ripan Napi Tupulu, bukan Cepu. Iya, Ripan Napulu cepu, lo cepu. Abang ini kayaknya nggak suka sama aku kayaknya. Hah? Lo, gue tahu lo cepu, muka lo pada kencang-kencang. Gue tahu lo cepu. Bang, aku ini dari perantauan, ya. Babi ku makan, ya kan? Anjing ku makan. Jadi abang yang kayak anjing nanti ku makan. Cepu gue makan. Gue pulang lo. Ngapain masih cepu lo? Pulang. Cepu udah ketahuan. Tunggu di simpang kau nanti ya. Hati bang ya, udah yang pakai mau bayar, gue punya warung gratis lo pulang cepu mau bayar gimana sih? Bang, asal abang tahu ya. Sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam lagi ibu kota.
Abang kejam. Kejam abang. Lebih kejam. Sekejam-kejamnya. Lebih kejam ibu tiri. Lebih kejam lu cepu. Cepu, kejam. Pulang lo cepu. Pulang cepu. Dasar lu cepu. Main kemarin. Jo. Kopi Jo. Paman Jo, kopi Jo hitam Jo. Iya, kalau nggak ada kopi Jo putih Jo. Bentar. Mak lo Jo pengen ngopi nih. Iya, Bang. Nih, Astagfirullahaladzim Ju. Lo mau ngikutin perempuan zaman sekarang pakai celana cuma sampai selangkangan. Daging mentah lo tuh keleleran. astaga Abang, apa-apaan sih datang-datang ngomel. Ini kopi udah gue buatin, masih aja ngoceh. Apa Bang baju gua? Keren kan Bang baju gua? Abang mau nyobain? Astagfirullahaladzim Ju, bukan masalahnya gitu Jo. Bapak gua Pak Haji. Bapak lu juga Pak Haji. Dulu dia waktu pergi haji bareng-bareng Ju. Dia berdoa ada Jaraswat supaya lu pakai celana nggak cuma sampai selangkangan. Kalau lu pakai celana cuma sampai selangkangan, lu bisa melarat di akhirat. Astagfirullahaladzim Abang, istighfar. Ju, bukan gue yang harus istighfar. Lu. Abang agak pernah dengar apa kata orang bijak? Seorang istri harus sebagai seorang suami. Nah, gua kan pakaian begini bang, buat ngebagian suami gue. Gitu bang. Ju, selain lu ngebagian suami lu juga ngebagian suami-suami yang lain Ju. Lu harus sadar Ju. Gara-gara pakaian lu cuma sampai segini Ju, Pak Haji di kepikiran. Astagfirullahaladzim abang, istighfar. Astaga. Abang barusan nih fitnah Pak Haji. Abang nggak tahu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Daripada abang fitnah Pak Haji, daripada abang fitnah Pak Haji, lebih baik abang ngebunuh Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Nah, ngapa lu yang pada istighfar? Suami gua yang gua suruh. Ju, udah Ju. Sadar deh. Lo yang salah. Kenapa lo kalau subuh cuma tidur doang? Lo harusnya bangun Ju. Tidur di masjid tuh Ju, yang diomongin cuma lo doang. Ju, pakai celana pendek cuma sampai selangkangan. Lo yang diomongin Ju, gua yang malu. Abang malah kudu bangga punya bini kayak gua. Di mana-mana diomongin, di masjid diomongin, mungkin di majelis juga diomongin bang, ya kan bang? Nah jadi kayak gitu kan, profesi abang sebagai maklar tuh bisa berkembang. Abang juga makin banyak punya rekan bisnis, ya kan bang? Ju, gua ini maklar tanah, bukan maklar masjid. Udah, nih lo masuk dalam deh. Kalian gua mau datang, lu pakai baju koko kayak kopiah kayak biar sopanan. Masuk deh ke dalam deh. Yang bener aja bang, masa pakai baju Iya. koko? Apa terserah lo nggak demen gua ngeliat pakaian lo. Ada sopan-sopannya. Udah berapa lama anak kamu di sini? Bapak-bapak pas tepat. Sebelum bapak lu naik haji, gua juga udah di sini. Pembicaraan lu mulai ngaco. Lo nggak ada kerjaan di sini. Gua ada kerjaan buat lu berdua. Boleh. Mau nggak lo? Wah, proyek apa? Ngeresponnya lu gimana sih? Emang proyek apaan? Proyek bongkar kampus. Gede dong. Gede. Lu mau maklarin apanya? Kalau gitu gue kayu, besi sama kabel. Nah, gue percaya sama lo. Gua kan lu kenal bongkaran. Lu apa ya kira-kira nih? Gua apa ya? Apa Ada puing aja kalau gitu. Puing gratis. Lu kan juga terus dibaca-bacaan di jalan kalau ngambil puing gratis. Masa kopi ketimpa bakwan deh tuh. Gimana sih? Gak ada duit ya dong ya? Gak ada duit, lu mending ikut dia. Lu mending ikut dia jadi asisten dia. Lu ikut gua aja. Lu sekarang mending pada pulang deh, ngeributin gua. Klien gua mau datang, lu mending pada pulang deh. Tapi bener gak nih proyek? Bener, masa ya gua bohongin lu gak kenal sama gue emang? Iya tahu. Ya udah pulang deh. Kabarin bang Oh kabarin ntar. Lu pada pergi dah. Ada, makanya gua mau datang penuh di sini. Jo, amplas Jo. Iya bang. Aduh, Pingaus. Tuan Malik ditungguin. Gimana kabarnya Pingaus? Alhamdulillah baik. Silakan duduk. Silakan duduk, Tuan Malik. Gimana? Mana anak muda yang mau pinjam uang itu?
bentar lagi juga datang dalam perjalanan menuju kemari. Cocok dengan syarat-syarat yang aku pinta? Cocok Tuan Malik, masa saya nggak cocokin dengan persyaratannya. Tapi bagaimana keadaan ekonominya? Bisa jadi jaminan atau tidak? Kalau sewaktu-waktu dia tidak mampu mengembalikan utangnya itu kepadaku. Tuan Malik boleh khawatir sama saya. Bapaknya kaya Tuan Malik, rumahnya gede, Rumahnya gede, mobilnya 2. mobilnya 2. Iya, kolam berenangnya 8. 8 isinya Bu Jaya rela makan patin. Orang tua anak muda itu sangat kaya. Pelit betul orang tua itu kepada anaknya sendiri. Itu dia permasalahannya Tuan Malik. Anak bapaknya itu pelit Tuan Malik. Iya, kikir, medit. Pokoknya kurang aja deh segalanya anaknya nggak kasih untung. Kita harus tolong anak muda itu. Kasihan. Harus Tuan Malik, kita harus tolong. Tapi Tuan Malik mau ngopi nggak? Ada kopinya? Ada, tapi jangan ngomong kopi-kopi dulu. Komisi buat saya, jangan 2,5% mulu dong. Mentang-mentang enak yatim. Ben Gaus, kali ini persenanmu lebih besar daripada biasanya. Biasanya juga ngomongnya begitu. Kali ini Hasilnya betul. sama. Kali ini beneran. Saya percaya deh. Saya pesenin kopi ya sama bini saya. Iya. Jo. Kopi Jo putih Jo. Tuan Gaus. Datang aja kita di sini. Berapa nih? Ini dia. Tuan Malik. Kopinya Tuan. Enak kan Bang? Jo. Iya Bang, masuk. Iya lo harus masuk. Tuan Malik. Ini udah datang nih orangnya nih. Astaga. Waduh, apaan ini? Ya ini Tuan Bin Gaus yang mau minjemin duit. Bener kan Tuan Bin Gaus? Iya, dia minjemin duit, tapi punya duit Tuan Malik, kok cuma perantara di sini. Oh, yang punya duit Tuan Malik. Iya. Oh, Apa lo? Ya udah. Dok. Tinggalin perkara di sini. Nah, lu cium tangan deh sama Tuan Malik. Dia mau minjemin duit sama lo. Rasa-rasanya Tuan Malik udah kenal sama nih anak. Anak ini namanya Manan. Manan? Dari mana Tuan Malik kenal sama anak ini? Anak ini anak aku sendiri. Oh, anak Tuan Malik. Berarti ini bapak lo. Kalau ini bapak lo, kenapa harus nyebel sama gue? Lo minta sendiri aja sama bapak lo. Kalau begini terus kan jadi yang repot. Yuk. Manan. Mau jadi apa kau? Hah? Mau meminjam uang dengan bunga sebesar itu? Mau jadi melarat? Iya, harusnya ayah yang malu. Jadi lintah darat, mengisap darah orang yang sedang kesusahan. Apa katamu? Lintah darat? Iya, ayah lintah darat. Rentenir, tukang riba, bakil. Manan! Waisnam. Tuan Malik. Apa kabar Tuan Malik? Kabar baik, kabar baik. Silakan duduk Tuan Malik. Oh iya. Tuan Malik, baru aja saya pengen ke rumah Tuan Malik, tapi kebetulan kita ketemu di taman nih. Tapi Tuan Malik, kayaknya obrolan kita ini ada yang didengar. Oh iya? Iya, bentar. Maya, pulang ke sana. Disuruh pulang sama mak lu tuh, suruh cuci baju. Ngapain lu pacaran di mari? Mojok-mojok lagi. Awel. Apa? Biasa pemuda pacarannya mojok-mojok. Iya. Bagaimana kabar Neng Ana? Pokoknya semuanya beres Tuan Malik. Tenang aja. Syukur. Beres bagaimana? Ya pernikahan Tuan Malik lah. Pokoknya Tuan Malik tenang aja. Pernikahan Tuan Malik akan dilaksanain malam ini juga Tuan Malik. Malam ini juga? Malam ini juga Tuan Malik. Pokoknya Tuan Malik tenang aja ya. Nanti malam saya akan bawa Neng Ana ke rumah Tuan Malik. Iya. Nah, abis itu Tuan Malik nikahin deh tuh Neng Ana. Nah, abis Tuan Malik nikahin terserah deh. Mau Tuan tindihin juga boleh. Mau Tuan
Iya. Kan saya sudah bantu Tuan nih. Oh iya, iya. Jadi Tuan harus bantu saya dong. Kalau perkara minta tolong, ya jangan dibawa-bawa kemari lah. Kurang enak kedengarannya. Loh, Tuan Malik tahu kan, Neng Ana itu jatuh cinta sama Tuan lantaran jasa saya. Iya kan? Tuan Malik suka lihat kan, di pojokan kampung ini, di jalan itu ada pelang besar, biro jodoh terkenal Poisnam. Tuh, Tuan Malik. Bagaimana? Iya. Tapi kalau perkara minta tolong, ya jangan sekarang lah. Tuan Malik, terus kapan Tuan Malik? Bantulah segedarnya saja, ganti ucapan terima kasih Tuan kepada saya. Begitu kan beres Tuan. Ya ampun Po Isnam, saya hampir lupa. Seharusnya sudah saya ucapkan semenjak tadi. Terima kasih. Sama-sama Tuan. Bukan itu maksud saya Tuan Malik, maksud saya itu uang komisi, begitu Tuan. Ya ampun, iya. Sebentar. Po Isnam. Oh iya. Ini ada sekedarnya. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa terlalu berlama-lama di sini karena saya harus mengurus pernikahan saya nanti malam. Pokoknya Tuan Malik tenang aja, pokoknya Tuan Malik standby aja di rumah. Iya, saya stay cool. Dan saya berjanji, saya tidak akan pernah melupakan jasa-jasa Po Isnam. Bahkan seluruh jagat raya ini akan mengenang jasa-jasa Po Isnam dalam mengheningkan cipta. Permisi Po Isnam. Iya Tuan Malik, terima kasih. Iya. Hati-hati di jalan Tuan. Akhirnya susah banget ngeraya tua bangka itu. 2000 sompret, kurang ajar tua bangka itu. Di mana-mana parkir itu bayar 2000. Kenapa gue dikasih 2000? Awas ya. Pokoknya pernikahan lo bakalan gue sabotase. Gue kagak peduli. Walaupun gue yang jodohin tua bangka itu sama Neng Ana, tapi gue kagak peduli. Pernikahan ini bakalan gue sabotase malam ini juga. Ngerti lu Cilung? Ini duit buat lo aja. Makan tuh Cilung. Nuhun Neng Gelis. Po Isnam. Nyai. Po Isnam. Sarwa keneh. Ya udah deh. Dah Cilung. Dah. Perkawinanku akan digelar malam ini juga. Dengar perintahku baik-baik semuanya. Ya, Juragan. Mina, untuk urusan pesta kawin nanti malam, tugasmu dimulai dari sekarang. Sapu, pel, dan gosok. Untuk urusan menyapu, mengepel, dan menggosok, harus berhati-hati. Untuk urusan menyapu, sapulah dengan bersih. Tetapi ingat, jangan terlalu tekan keras-keras pada sapunya, nanti sapunya cepat rusak. Untuk urusan mengepel, jangan terlalu memboroskan karbol. Untuk urusan menggosok, harus berhati-hati. Sebab, benda apapun kalau digosok terlalu kencang, akan cepat rusak. Begitu juga nantinya dengan ubin. Ya Juragan. Gelas dan cangkir harus diperhatikan betul. Jangan sampai ada yang hilang, apalagi retak. Kalau sampai ada yang hilang atau retak, gajimu tak potong. Saya Juragan. Isilah gelas dengan kopi. Kopi tidak usah terlalu kental. Dan tidak usah memakai gula. Karena gula mahal sekarang. Kalau sampai ada yang tambah lebih dari 2 kali. Kamu catat alamatnya, nanti kita minta ganti rugi. Saya Juragan. Kerjakan perintahku. Permisi. Mas Nin, tugasmu adalah menjaga perkakas dan hidangan. Dan kau Manan? Manan! Kau keluaran keras bermuka masam. Pasanglah senyum dan bersikaplah sopan. Supaya memberi tanda bahwa kau menyetujui perkawinan ini. Iya, saya akan bersikap begitu ayah. Masuk. Badu, untuk pesta kawin nanti malam, tugasmu adalah mencari pemusik dan penari.
Lalu ajak dan jemputlah anak-anak yatim piatu, para gelandangan, janda-janda untuk datang ke acara perkawinanku. Wah, hebat sekali juragan, mulia sekali ya. Ya, Untuk anak-anak yatim piatu dikenakan biaya 30.000. Untuk janda-janda dikenakan biaya 50.000. Untuk janda-janda yang berpikiran kekanak-kanakan atau untuk anak-anak yang berpikiran kejanda-jandaan dikenakan biaya Rp45.500. hebat juga juragan. Permisi. Sekarang giliranmu Ali. Saya dipanggil sebagai supir atau juru masak juragan? Kedua-duanya. Tapi yang mana dulu juragan? Juru masaknya dulu. Ali, sebagai juru masak, juragan Mali. Ali, kamu harus masak yang sedap-sedap. Asalkan uangnya banyak juragan, semuanya beres. Dikit-dikit uang, dikit-dikit uang. Dengar dulu perintahku. Kau harus masak masakan untuk 50 orang. 50 orang juragan? Ya. Berarti kita memerlukan 5 kambing, 2 ekor ayam, bumbu kelapa, 100 kg beras, sayur-sayur, bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang cincang, bawang rebus, bawang goreng. Tunggu. Saudara ini mau bunuh orang, ah? Saudara tidak pernah ke pasar ya? Seringnya ke mall. Pantesan, tongkrongannya di mall. Cobalah sekali-sekali ke pasar tradisional. Saudara Ali, sekarang itu harga bawang dan harga cabai itu sudah naik drastis. 1 kilonya saja sudah 100.000. Kalau Anda beli beberapa kilo, berapa ratus ribu kilo yang Anda keluarkan? Ya tidak? Berapa? Berapa? Coba bayangkan. Berapa? Berapa? Ya banyak lah. Sekian. Cobalah dipertimbangkan lagi. Kan tamunya kan cuma 50 orang. Gak bisa, gak bisa. Lah, kok tidak bisa? Saudara siapa? Saya siapa? Kamu selamat. Ya, saya selamat. Saya Ali. Saya sebagai juru masak di sini. Anda sebagai juru tulis. Jadi Anda jangan mengatur-ngatur saya sebagai juru masak di sini. Kalau begitu, serahkan tugas Tuan pada saya. Juragan, saya bisa hemat. Selamat. Iya. Kamu harus masak masakan untuk 50 orang. 50 orang. Tetapi ingat, jangan masak untuk 50. Masaklah untuk 20 atau 25 orang. Bisa, Tuan. Lalu kamu harus masak yang pedas-pedas, asem-asem. Jadi orang cuma bisa makan sedikit dan pasti tidak akan ada yang nambah. Itu bisa diatur Spektakuler. Gila, orang macam apa ini? Oke. Gini Tuan, Hah? kita ada penyewaan IO. Oke. Juragan. Juragan mesti tahu juragan. Juru tulis juragan itu adalah orang yang licik dan kurang ajar. Apa? Hah? Di depan juragan saja dia manis-manis juragan. Aduh. Padahal di belakang juragan dia selalu menjelek-jelekan juragan. Kalau saya mau cerita juragan, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Cerita apa dia? Ayo cerita kepadaku. Enggak, ntar juragan marah. Oh tidak, aku tidak akan marah kepadamu. Bener nggak marah? Ayo cerita kepadaku. Baiklah. Dia bilang, juragan itu pelit, bakil, lintah darat, suka main potong gaji, rentenir, setan tua. Mungkin juragan butuh ini. Tuan itu peot, mata keranjang, suka makan daun muda. Lalu apa lagi?
depan. Brengsek! Hah? Setan. Hah? Laknat ah! Ah! Weh, udah pada rame nih. Sorry. Apaan main stop-stopin aja? Gue dengar ada yang false. Fals apaan yang mana? Di belakang lu tuh. Ini main apaan itu? Gitar ini. Coba mainin Rian. Bukan itu. Ini. Main alat apaan? Perkusi. Coba mainin. Ini yang false. Ini yang false. Mana ada kecelekan fals, kuping abang kali yang fals belum di stem. Gua walaupun gak tahu musik, tapi gua tahu musik. Sekarang gua tanya lu, itu main dari kunci apa? Abang jangan sok tahu musik padahal nggak tahu musik. Di mana-mana simbal itu gak ada kuncinya. Kecelekan itu gak ada kuncinya. Lu tahu nggak pemain kecerek legendaris dunia? Beethoven. Dia nyiptain kecerekan itu pasti ada kuncinya. Kalau nggak ada kuncinya itu berarti bukan alat musik, tapi alat vital. Ya, udahlah. Udah terserah abang aja. Abang main musik aja sendiri. Gue nggak bisa main musik, men. Gue cuma bisa main biola. Udah. Pemusik jangan ada yang fals lagi, ya. Penari juga, ingat. Gerakannya jangan ada yang fals, oke? Juragan. Oh, sudah pada datang semua? Sudah pada kumpul semua, Musik juragan. sudah ada? Sudah ada. Oke, gua pengen lihat. Iya. Ayo. Imo pusing di bawah arus gelombang 7, alun mebanjar la jana aha halala jana ahe ohele pute si bungong pute laut babinte ke ayam mata la jana aha halala jana ahe ohele hijau di bawah arus gelombang 7, alun mebanjar la jana aha halala jana ahe ohele hijau pade belagu hangjo merentang lekat dari pala jana Jana imo pusing. Yang gua minta itu penari. Yang gua minta itu tarian. Semua orang juga tahu. Yang namanya tarian itu berdiri. Kenapa mereka duduk? Ini seperti orang yang sedang demo anti polio. Dan yang bikin gua sakit hati, kalau lu sebut ini tarian, kenapa pemain musiknya nggak main? Ini gua bayar mahal, kalau digabungin jadi apa? Lu yang bajunya paling barong. Lu. Ini apa? Tari Saman itu tari apa? Tari tradisi dari Aceh. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Itu kan tari Indonesia, tari tradisional. Perlu kita lestarikan. Tepuk tangan. Tapi gue boleh minta tarian lagi nggak satu? Satu lagi. Oh, boleh. Ya, gue pengen lihat. Ya. Bentar. Lu udah gue bayar mahal. Gue nggak mau tahu, pokoknya ada suara musiknya. Oke, gue pengen lihat.
Lu nantangin gue? Hah? Nantangin gue lu? Udah selesai Tuan. Oh, udah selesai. Boleh. Ini baru cakep. Tadi yang bajunya paling barong, gua pengen minta yang satu lagi, boleh gak? Boleh Tuan, boleh. Sikap. Assalamualaikum. Oh, Islam. Oh. Cantik. Wow. Neng Ana ini memang benar-benar cantik dan manis. Bagikan bintang 7. Maksud saya 7 bintang menyatu dalam wajah Neng. Engkau bagai air yang jernih di dalam berkas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua antara kita. Apa kabar Neng Ana? Keluar! Poin 6. Iya Tuan Malik. Sepertinya dia tidak suka kepadaku. Tuan itu mah biasa ya. Pemuda zaman sekarang itu jinak-jinak merpati. Tubruk aja langsung Tuan. Tadi juga lengket sendiri. Ih, kayak gak pernah muda aja Tuan. Betul juga. Anak. Apa kabar? Cantik. Baik-baik saja Mas Nin. Mas Nin. Dia itu calon ibumu. Panggil dia dengan sebutan-sebutan terhormat. Panggillah dia dengan sebutan ibu. Ibu? Gatal sekali telingaku mendengarnya. Neng Ana, ini anakku yang laki-laki. Namanya Manan. Manan, ayo kasih salam calon ibumu. Senang Pakai sebutan yang sopan. senang bertemu denganmu, Ana. Saya juga senang. Saya juga. Aku juga. Ada apa? Oh, penghulunya sudah datang. Panggil penghulunya, bawa kemari. Gua gak punya waktu buat main-main. Ya, susah banget orang tua dibilangin sini dulu. Dengar ya, gua gak punya waktu buat main-main. Apalagi ngeladenin lu dan orang-orang yang ada di sana. Tapi dia bawang banyak. Nih gue dikasih nih. Kalau ini perkara lain. Neng Ana, maaf Neng Ana, aku ada urusan yang harus aku selesaikan. Tapi jangan takut Neng Ana, aku akan segera kembali kemari. Permisi Neng Ana. Oh, monggo. Gimana? Empo, apa akalku agar perkawinan ini bisa batal, Empo? Tenang saja, Neng Ana. Saya sudah menyuruh Badu untuk melakukan sesuatu. Ulala. Jadi rupanya kalian ini sejoli merpati ya? Iya, Empo. Hubungan kami ini sudah lama. Bilang dong Neng dari awal, biar Empo nggak susah jodohin kamu sama tua bangka itu. Ya udah, begini. Demi kebahagiaan anak-anak Empo, Empo akan membantu kalian. Ya udah Manan, rencana lo apa sekarang Manan? Ayo ngomong aja udah. Begini. Itu bagus Manan, ini bagus tahu.
udah nih. Apa ini Badul? Ini peti uang juragan Malik. Udah saya ambil di bawah pohon jambu bol. Astaga, kau sudah melakukannya. Terus bagaimana ini? Pencurian? Mengapa harus mencuri, Manan? Ya udah pergi. Peti uangku. Peti uangku hilang. Peti uangku, tolong. Aku pencuri. Tolonglah aku. Apakah kalian tidak kasihan melihat penderitaanku? Tolonglah aku sekali ini saja. Apakah kalian tidak kasihan? Udah deh, mendingan lu ngaku aja. Iya dah, daripada lu kita segala macemin. Abis lu ntar. Brengsek lu. Nggak tahu apa-apa, Pak. Kenapa sih tiba-tiba dibawa kemari? Emang saya salah apa sih? Lu nggak usah pakai bohong-bohong. Kita berdua udah tahu. Lu tahu nggak ini apaan? Pentungan. Nah, ini pentungan. Kalau kena pala, rasanya sakit. Ya lalu. Udah kena, Pak. Bapak tahu nggak nih apaan? Ini mah biji-bijian. Untung Bapak jawab biji-bijian. Coba Bapak jawab batu cincin. Gua tonjok bengek lo. Lu jangan ngancam-ngancam. Gue udah tahu semuanya. Kita udah sering nanganin kasus kehilangan. Polisi aja percaya sama kita. Tempo hari aja. Anak tuyul kita tanya ngaku. Bapak belagu. Tempo hari kuntilanak gua tegur pucat mukanya gue nya. Lu nya aja yang takut. Ya yang penting kan gua tegur. Jangan mentang-mentang kumis Bapak lebih banyak dari saya. Emang Bapak udah nanganin berapa kasus? Jangankan kasus-kasus kehilangan. Kasus kemarin lapas yang kebobolan aja siapa yang nanganin? Aparat. Lu baca nih. Aparat desa. Paro aja lu bacanya. Desanya tutupin. Tapi kan tetep aja Bapak aparat desa. Tahu udah nggak ngerti deh. Wah, tapi gue curiga nih sama Mbak nih. Mbak jangan pikir Mbak nggak kelihatan ya. Saya tahu beberapa hari ini Mbak sering mondar-mandir dekat rumahnya juragan Tuan Malik. Ngapain Mbak mondar-mandir? Saya punya ibu saya suruh saya cari adik saya. Tahu Tarsius? Yang gua tahu, ntar dulu, ntar lagi, ntar aja. Adik saya namanya Tarsius. Abang gua namanya Tarmani, biasa aja gua. Ntar lagi lu yang gua pukul. Bodoh. Shalom. Cakep deh. Ngopi gua udah momennya. Diminum dulu, pasti pada haus kan? Pak, ini dia nggak disalahin. Dia kan tinggal di sini. Setiap hari mondar-mandir. Masa dia nggak disalahin sih, Pak? Udah, lu duduk deh. Pak, tanyain tuh, Pak. Bener-bener, duduk. Oh, abang-abang ini yang mau ikut kawinan di sini ya? Ini bukan perkara pesta, ini perkara duit yang hilang. Udah lu ngaku aja. Berarti saya dituduh mencuri dong. Iyalah. Jangan asal duduk sembarangan ya, bisa saya laporin kalian ke aparat. Nih lu baca apaan? Desa, Ya sebelahnya. aparat, Nah. aparat desa. Ya, Pak, jangan Pak, anak saya 2 Pak, saya nggak mau masuk penjara Pak, ntar anak saya makan apa Pak? Jangan gitu dong. Kalau lo nangis gini, kan gue jadi sedih. Sekarang gini aja deh. Biar di gue enak, di lu juga enak. Kita semua sama-sama enak. Mau nggak lo kalau sama-sama enak? Mau. Nah, bagaimana kalau lu aja yang jadi malingnya? Ya, Pak, saya ini orang jujur Pak. Lu gak usah jujur-jujur sama gue. Yang gue tahu jujur adanya di warkop. Jujur kacang hijau. Ya, Pak, Tuan Malik tahu saya orang jujur Pak. Malik.
Ada apa, Ali? Juragan, masa saya dituduh tidak jujur, Juragan? Pak, benar Pak. Dia ini jujur Pak. Dia sudah lama ikut saya semenjak saya masih kecil Pak. Ali, lalu siapa yang mengambil peti uangku kalau begitu? Kenapa tidak Juragan tanyakan pada juru tulis Tuan? Juru tulisku? Ya, Selamat. selamat. Selamat! Selamat! Iya Tuan. Tangkap Pak. Ada apa manggil saya Tuan? Sini lah, ada apa. Sini lo. Tuan, ada apa ini Tuan? Udah lo ngaku aja. Kura-kura dalam perahu. Kau pura-pura tidak tahu. Kau telah melakukan kejahatan yang teramat besar. Hingga Tuhan yang Maha Kuasa pun tidak dapat mengampuninya. Jadi Tuan sudah tahu rupanya. Ya, aku sudah tahu. Sekarang kau mau mengaku atau tidak? Baiklah. Kalau Tuan sudah tahu duduk persoalannya, saya akan terus terang saja. Saya mengaku Tuan. Aduh, dasar musang berbulu domba. Jangan ada yang main hakim sendiri. Hormatin kita dong. Kita ini aparat. Oke? Ayo. Tuan, saya minta ampun Tuan. Tidak akan saya maafkan. Kalau begitu Tuan betul-betul tidak punya jantung. Tidak punya perasaan. Masa begini saja tidak mau mengampuni? Betul tidak? Ntar dulu. Bagaimana saya mau mengampuni seorang maling seperti engkau? Hah? Iya, bagaimana coba? Tuan, kalau memang ini dianggap sebagai pencurian, saya mengaku telah mencuri perasaan Putri Juragan. Apa? Tapi Nona Masnin juga telah mencuri hati saya. Iya, kami sama-sama telah berjanji akan menikah. Sama-sama jatuh hati dan sama-sama jatuh cinta, Tuan. Oh, jadi ini sebabnya. Ini sebabnya mengapa si Masnin menunda-nundakan rencana perkawinannya dengan Raden Musa. Iya, Tuan. Itulah kesalahan saya. Dan sekarang terserah. Kok cepat amat dunia kiamat? Ya. Kami saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi. Kalau tidak, kami akan kawin lari. Bangkrut aku bangkrut. Tuh Om, rumahnya tuh Om. Ah, tuh Om, orangnya tuh Om. Tuan Malik? Begitu sih Om. Loh, apa lagi? Tadi uang saya diambil sama dia Om. Ini ada apa ini? Kelihatannya ruwet. Raden Musa. Aku minta maaf Raden Musa. Ternyata rencana perkawinan Tuan dan anak saya Masnin ada penghalangnya. Penghalang bagaimana? Si Slamet, juru tulisku. Dia telah berkomplot dengan Masnin, mencuri peti uangku. Lalu dia berniat menyambut perkawinan Tuan. Permasalahan itu jangan terlalu dipikirkan. Anak-anak muda itu memang suka seperti itu. Tuan ini bagaimana sih Tuan? Tuan, Slamet ini bersalah dan Tuan bisa menuntut dia dengan tuduhan melarikan istri orang. Saya dianggap bersalah karena jatuh cinta. Ini betul-betul tidak adil. Kalau seandainya Tuan tahu siapa saya yang sebenarnya, Tuan pasti akan menyesal. Selamat, kamu ini mau jual omongan apa lagi ya? Emangnya kamu ini siapa? Saya adalah anak lelaki Tumenggung Adi Asmoro. Bangsawan dan saudagar terkenal dari Surabaya. Kamu kalau bicara yang benar ya. Bapak jangan ikut campur Aku kenal betul Tumenggung Adi Asmoro. Saya berbicara benar, Tuan. Saya bisa buktikan kalau saya anak Tumenggung Adi Asmoro. Anak laki-laki Tumenggung Adi Asmoro itu sudah mati bersama keluarganya. Saat kapal yang mereka tumpang itu tenggelam di tengah lautan. Itu benar, Tuan. Tapi anak lelakinya yang waktu itu berumur 7 tahun bisa diselamatkan oleh perahu dari Betawi.
Saya dibesarkan oleh nahoda kapal itu sebagai anak angkatnya. Dan sayalah anak lelaki itu. Akhir-akhir ini saya dengar ayah saya masih hidup dan beliau tinggal di sini. Untuk itulah saya hijrah kemari, Tuan. Lalu saya bertemu dengan Nona Masnin dan kami jatuh cinta. Untuk itulah saya kemari sebagai juru tulis Tuan. Saya minta bukti yang lain lagi. Nantangin gue. Santai dong, Bang. Cincin yang saya pakai ini medalion bergambar ibu saya. Dan pelayan kami, Mang Kroso, sekarang masih hidup. Beliau tinggal bersama ayah angkat saya. Kalau Tuan tidak percaya, Tuan bisa tanyakan pada beliau. Oh, begitu. Iya, Tuan. Jadi Bung Slamet adalah kakak kandung saya. Hah? Jadi kau Siti Maisaroh adikku. Ana adikku. Ibu juga sering cerita kepada saya tentang kapal yang tenggelam itu. Dan ketika kami kembali ke rumah yang dulu kami tinggalkan, rumah itu sudah tiada, harta kami habis semua. Kemudian kami merantau dan mengalami kejadian seperti ini. Adikku. Gusti Allah, puji syukur. Kalian adalah anak-anakku. Di mana Ibu Muna sekarang? Aku ingin ketemu. Jadi, Tuanlah yang selama ini diratapi dan ditangisi oleh ibu. Ya. Akulah Raden Tumenggung Adiasmoro. Aku jual rumah kita terdorong oleh rasa putus asa. Karena aku kira kalian semua sudah mati. Aku pindah ke kota ini untuk melupakan kesedihan di masa silam. Tapi sudahlah, kemarilah anak-anakku, ingin kupeluk kalian. Kami minta bukti yang lain. Hah, ayah. Ayah. Sehat ayah. Tapi kenapa ayah ingin mengawini Masnin ayah? Itu untuk mengobati rasa luka di hati. Tapi Iya. sudahlah, Tuhan sudah mempertemukan kita. Iya. Jadi mereka anak-anak Tuan. Iya, mereka anak-anak saya. Kalau begitu, Tuan harus mengembalikan uang yang telah mereka curi sebesar 500 juta rupiah. Ayah. Jangan senang-senang menuduh orang. Harus menuduh siapa aku? Oh, aku tahu. Kau yang mencuri peti uangku ya? Tidak, tapi peti uang itu ada pada tempatnya ya. Pilih salah satu. Peti uang itu atau kawinkan saya dengan Neng Ana. Mana peti uang itu, Manan? Pilih salah satu. Peti uang itu atau kawinkan saya dengan Neng Ana. Manan, kamu harus meminta izin dulu pada kakakku Bung Slamet dan ayahku yang sejati, Raden Tumenggung Adiasmoro. Oh.
Sudahlah. Kalau anak-anak sudah bicara soal jodoh, kita orang tua tidak perlu ikut-ikut campur. Saya rasa Tuan Malik sependapat dengan saya. Mana peti uang itu? Peti uang itu ada tempatnya ya. Utuh. Utuh. Aku kabulkan niatmu. Tapi Raden Musa, untuk acara perkawinan mereka nanti, aku tidak bisa mengeluarkan uang sepeser pun. Karena aku bukan orang kaya. Sudahlah. Tidak perlu dipikirkan. Semuanya saya yang atur. Dan bahkan untuk acara akad nikahnya nanti, Tuan harus membikinkan saya 2 setel jas baru. Kalau bisa pakai buntut, Tuan. Mau pakai buntut apa? Hah? Buntut kucing, buntut kuda, semuanya pasti beres. Manan, peluklah neng anamu itu. Ana? Selamat. Kau sudah dapat izin, bukan? Tuan, terima kasih. Ayah, makasih ayah. Makasih. Nih, bapak-bapak, sebelumnya maaf nih. Ini kampung kita kan lagi banyak kehilangan. Tuan Malik, duitnya hilang kan? Ketemu. Nah, nih bapak, anaknya hilang. Ketemu. Mbak itu, adanya hilang. Ketemu. Siapa yang nanganin? Nah, bapak ini rokoknya belum ketemu. Siapa yang mau nanganin coba? Sudahlah, bapak-bapak aparat desa, kalian ikut merayakan kebahagiaan ini. Kita semua pesta. Yeay! Pesta